Halo teman, masih denganku Awang Kagunan Rahayu. Melanjutkan menjawab pertanyaan ya. Aku nyontek dulu. Jalan spiritual itu apa sih Bun? Dan caranya bagaimana? Maksudnya mungkin cara untuk ke sana ya, cara untuk masuk ke ranah itu, ke ranah spiritual. Ngawalinya bagaimana? Mungkin itu ya. Oke, jalan spiritual itu apa? Jalan spiritual itu jalan menuju keilahian. Itu versi sederhananya. Versiku ya. Versi sederhananya. Atau kalau mau disederhanakan lagi, ya boleh dibilang itu jalan menuju Tuhan. Jalan menuju ke ranah keilahian atau jalan menuju Tuhan. Itu ya sederhananya begitu. Terus caranya bagaimana? Ini aku ngomong yang dasar ya, ngomong yang basic aja, ngomong yang paling sederhana gitu. Caranya untuk mengawali, konsisten dalam berpikir yang baik, berkata yang baik, dan laku yang baik. Berpikir yang benar, berkata yang benar, laku yang benar. Nah, 3 hal ini yang harus selaras untuk ngawali ya, untuk membangun pondasi. 3 hal ini harus selaras. Kadang-kadang ya orang itu susah untuk mengkompromikan antara pikiran, ranah pikiran, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Nah, godaan terbesar itu adalah di pikiran, di yang pertama. Nah, pikiran itu seringkali mengganggu ya, seringkali mengganggu. Dia sering berusaha untuk membelok-belokkan niat kita gitu, dengan banyak hal ya. Pokoknya gangguan terbesar itu ada di pikiran kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Setelah berpikir yang benar, berkatalah yang benar. Setelah berpikir yang baik, berkatalah yang baik-baik saja gitu. Setelah itu lakukan yang benar atau lakukan yang baik. Nah, 3 hal ini bisa dijadikan sebagai pondasi untuk membangun konsistensi biar selaras. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan, itu bene selaras dulu. Nah, ini gak gampang gitu. Ini gak gampang. Ini butuh diniatkan dan ini butuh dilatih. Karena yaitu tadi, yang paling sering mengganggu kita dan yang berpotensi besar untuk menggagalkan itu adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Godaan yang ada itu sebenarnya dibangun oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi tidak ada itu yang dari luar. Semua itu dari pikiran kita sendiri. Dan laku yang benar itu gimana? Laku yang benar itu ya laku sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang sudah kamu katakan. Bermanfaatlah jadi manusia gitu. Terus satu lagi yang sering orang-orang itu lupa, spiritual itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya hanya kita doang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi kalau tidak diimbangi dengan hubungan yang baik dengan sesama, yo gak bisa. Gak bisa begitu. Karena spiritual sebenarnya ya, spiritual itu bukan hanya
membangun hubungan kita terhadap Tuhan, tapi bagaimana kita bisa membangun hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Dan spiritual tanpa aksi itu nol besar. Misalnya ngomongnya spiritual, berpikirnya sudah spiritual, tapi nggak lapo-lapo ya podo wae gitu. Nah, kan Tuhan juga udah jelaskan ya, di agama manapun itu sudah jelas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi sebenarnya itu poinnya. Kalau pengen semua yang kita lakukan itu bisa selaras dengan apa yang Tuhan mau, ya sudah, kita harus menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik itu yang bagaimana? Manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, ya. Manusia yang bermanfaat untuk manusia dan yang bukan untuk manusia yang ada di sekitarnya. Jadi keberadaan kita, kehadiran kita di dunia ini memberi dampak manfaat atau tidak terhadap lingkungan di sekitar kita, baik itu di lingkungan terkecil maupun di lingkungan yang lebih luas. Jadi di sini kita perlu evaluasi ya kayaknya ya teman-teman ya, perlu evaluasi, perlu introspeksi. Jangan-jangan aku ada dan aku nggak ada itu nggak ngaruh. Wah itu bahaya itu. Kalau misalnya keberadaan kita itu tidak mempengaruhi apapun, wah itu patut dipertanyakan, itu bahaya itu. Karena yang diinginkan oleh Tuhan adalah keberadaan kita itu bisa memberikan dampak kebermanfaatan untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, untuk lingkungan di sekitar kita, dan untuk lingkungan yang lebih luas. Ya kurang lebih begitu sih. Jadi kalau menurutku ya, menurut pemahamanku dan itu yang aku amini, spiritual itu nggak perlu sing rumit-rumit, nggak perlu sing angel-angel. Ya udah lakukan itu aja, yang konsisten, berpikir yang baik, ngomong yang baik, laku yang baik, berpikir yang benar, ngomong yang benar, laku yang benar. Dan spiritual tertinggi itu ya, spiritual tertinggi menurutku ya, ini mungkin nggak, orang lain itu juga tidak ada, banyak yang nggak sepakat gitu. Spiritual tertinggi itu harus melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau tidak melakukan sesuatu, kalau tidak berdampak, kalau tidak memberikan kemanfaatan untuk lingkungan kita, untuk orang lain, ya nol besar. Kalau tidak melakukan sebuah gerakan yang baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, ya itu nol besar. Jadi spiritual gak praktek itu ya wis nol besar gitu, menurutku ya. Oke teman, ya aku ulang-ulang, semoga jawabanku bisa memuaskan kalian. Mohon maaf kalau misalnya ada ketidaksesuaian, karena ya kembali lagi, yang aku percaya tidak ada kebenaran mutlak. Taruhlah harus ada kebenaran mutlak, itu adalah kebenaran untuk diri kita sendiri. Benar untuk diri kita sendiri belum tentu benar untuk orang lain. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya, masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga bermanfaat. Rahayu. Dadah.